guys, kembali lagi di channel Maestro Audio bareng sama gue, Michael. Di video kali ini gue mau nge-review produk terbaru dari Orca. Ini adalah Orca ADR9988 Standard Series dengan teknologi NFC. Pastinya teman-teman udah nggak asing lagi ya sama brand Orca, dan kita juga udah sering banget nge-review produk range yang dari Orca. Kali ini gue dikasih pinjem sama Orca untuk nge-review produk terbaru mereka yang katanya adalah inovasi terbaru yang belum pernah dilakukan di head unit Android aftermarket. Ini adalah seri mid levelnya yang cukup best selling ya dari Orca. Ini adalah standard series. Nah, sering banget tuh ada setiap tahun tuh Orca kayaknya ngasih banyak improvement ya dari produknya, dan kali ini cukup signifikan perubahannya, yaitu sekarang sudah ada NFC teknologi yang disematkan di dalam head unit mereka. Jadi sepertinya dari riset yang mereka lakukan, banyak kebutuhan customer untuk mengecek e-money dan kartu flash saat sedang di perjalanan. Jadi disematkanlah teknologi NFC yang pertama di Indonesia yang sudah dipasangkan di head unit Android aftermarket. Kita akan kupas tuntas head unit ini tentunya dengan berbagai aspek yang seperti kita lakukan, yaitu kita akan bahas hardware, software, kita akan bahas fiturnya, dan tentunya kita juga akan bahas harganya nih guys. Yuk kita lihat. Kita bahas dulu yuk dari segi hardware-nya. Kalau kita bahas dari packaging sih ini simple ya, dan kelihatan kalau ada fitur NFC yang ditonjolkan. Kita bisa cek dan kita bisa melihat e-money balance kita dengan mudah, dan katanya ini juga ada cooling fan teknologi di dalam dusnya ini ya, kita lihat. Nah, kita akan lihat nih guys produknya. Nah, ini yang standar series ini variannya nanti akan ada 9 inci dan ukuran 10 inci. Perbedaannya dengan yang generasi sebelumnya, standar series ini di sebelah kiri itu ada chip NFC-nya nih guys. Nah, ini kita buka ya, biar kita bisa lebih jelas. Satisfying banget. Nah, ini dia. Nah, ini jadi NFC-nya ini disematkan di area kiri. Ya, jadi di sini tuh biasanya kosong, tapi sekarang disematkan chip NFC. Nah, untuk layarnya sendiri ini masih IPS dan belum QLED ya tentunya. Dan untuk RAM-nya itu 4 GB, ROM-nya 128 GB. Dan untuk CPU sudah quad-core. Kita cek kelengkapannya, jadi sudah didapatkan ada satu soket power harness Toyota. Ya, biasanya kalau beli Orca ini selalu dikasih nih soket harness Toyota. Mau mobilnya apapun, kita bisa ganti juga sih sebenarnya kalau mobil Honda atau Suzuki. Dan juga sudah dapat, ini ada kabel RCA 20 pin ya, ini ada banyak banget pre-out, dan juga untuk video out, dan juga untuk kamera ya. Dan ini udah ada GPS, dan terakhir juga ada 2 buah USB port. Itu dari dalam kemasan. Sekarang kita akan ngebahas head unitnya. Jadi head unitnya ini secara penampilan sama ya dengan yang sebelumnya. Dan di bagian belakang heatsinknya ini juga sudah ada fan. Sini ada logo Orca-nya. Perbedaan yang paling signifikan itu yang seri standar terbaru ini sudah dikasih teknologi fan juga untuk mendinginkan si CPU. Ya, karena ke Jakarta kan panas banget nih ya. Dikasih fan nih biar dingin, biar adem dia. Dan katanya sih kalau pakai fan itu performance CPU-nya bisa lebih stabil. Kita akan lihat nanti seperti apa mengoperasikannya. Selebihnya sih sama ya guys ya. Bentukannya juga sama, tombol-tombol juga udah right hand drive, ada mic, ada tombol-tombol yang biasa kita jumpai di head unit Android aftermarket. Ya, seluruhnya nggak ada perbedaan yang signifikan. Nah, sekarang kita akan bahas softwarenya guys. Ini tampilan home
UI-nya ada perbedaan sedikit ya. Jadi di bagian sini ada beberapa widget baru nih. Ada widget untuk tanggal dan jam. Sini ada speedometer. Dan ini ada music player dan radio. Dan ini ada beberapa widget-widget untuk aplikasi-aplikasi ya. Yang kayaknya bisa kita ubah nih. Kita bisa pilih misalnya kita mau ganti aplikasi. Contohnya cek saldo nih ya. Kita tarik sini. Oh, bisa ya. Bisa nih kita taruh di depan nih. Oke, overall home user interface-nya simple ya. Dan mungkin ada perbedaan sedikit dari yang sebelumnya. Untuk aplikasi kita lihat juga tampilannya masih sama ya. Dan fitur-fiturnya juga semuanya yang kita pernah dapatkan itu juga standar dari semua Android ya. Kalau kita bosen nih sama home user interface-nya, kita juga bisa ganti nih guys. Jadi di sini kita bisa pilih UI style di menu Styles UI ya. Ini kita teman-teman bisa pilih nih banyak tampilan-tampilan user interface yang bisa dipilih. Kalau kita bosen ya sama tampilannya. Contohnya nih, misalnya kita suka sama user interface ini, nah kita tinggal pilih. Dan dia akan loading. Nah, tampilan UI-nya bisa berubah nih guys. Jadi ada beberapa user interface yang bisa teman-teman pilih di aplikasi software yang sudah diberikan dari si Orca-nya. Ada di UI style. Overall, user interface-nya simple dan user friendly, mudah untuk dioperasikan ya. Untuk user pertama dan user awam pun juga tidak sulit untuk menggunakan head unit ini. Dan untuk fiturnya, kita akan cobain yang paling utama ya, yang di highlight di head unit ini adalah fitur NFC. Di sini kita ada dua kartu e-money dan kartu flash, yang kita akan coba beneran bisa nggak nih untuk kita ngecek saldo di head unit Orca-nya. Ini kita cobain dulu guys ya. Ini yang e-money. Wow. Nah, ketahuan nih, e-money 68.000 ya. Cukup surprise ya, responsnya juga bagus, nggak lama dan langsung loading. Kita tinggal tap, oh langsung keluar. Berarti e-money bisa nih guys. Sekarang kita coba pakai kartu flash. Ini ada kartu flash ya guys. Nah, bisa juga nih 13.500. Jadi flash pun juga bisa dibaca ya sama NFC readernya. Ya, berarti nggak ada masalah untuk flash dan e-money bisa digunakan. Jadi sesuai dengan promosinya ya, benar ini bisa bekerja dan menurut aku sih ini fitur yang helpful banget di jalan kalau kita lagi nyetir. Biasanya tuh kita sering banget tuh ya, buru-buru kan lagi nyetir dan kita lupa tahu mana kartu kita yang ada saldonya, dan saat kita membuka HP kita udah keburu di klaksonin sama mobil di belakang, udah buru-buru semuanya mau keluar. Jadi dengan adanya head unit ini solving problem banget sih. Jadi gue cukup salut ya sama Orca bisa mengeluarkan fitur yang benar-benar unik untuk di head unit Android. Dan selebihnya fitur-fitur yang lain masih ada ya, voice command. Kita bisa voice command di sini. Kita bisa ada beberapa perintah suara yang bisa kita pilih. Seperti matikan layar, buka layar, buka musik, buka radio. Oke, jadi fitur-fitur basic multimedia semuanya juga sudah tersedia. Dan ini ada fitur DSP juga untuk setting audionya ya, juga cukup lengkap ya. Sudah ada fader balance dan ada gain control, ada crossover sama time alignment. Jujur ini untuk produk mid level ya, komplit banget sih, ini all in one banget ya fiturnya. Gue bilang sini worth it banget untuk head unit yang kita akan upgrade dari mobil kita nih guys.
Semuanya sudah tersedia dan juga aplikasi-aplikasi dari Google Play Store itu bisa kita download dan bisa kita operasikan karena head unit ini sudah Android OS. Kemudian untuk fitur konektivitas juga tentunya sama. Ini karena udah ada Z-Link, jadi bisa wireless Apple CarPlay dan juga wireless Android Auto. Dan juga bisa mirroring. Oke guys, untuk fitur audionya, jadi sistemnya ini dia sudah ada built-in power 4 kali 50 watt ya infonya, tapi itu max power. Jadi kalau misalnya teman-teman masih merasa suaranya kurang dari headset ini, Orca sekarang udah ngeluarin produk baru yaitu plug and play amplifier untuk di Android receiver. Jadi ini adalah booster untuk meningkatkan kualitas suara dari head unit Android Orca. Sebenarnya ini juga produknya katanya bisa untuk semua produk head unit Android merek apapun. Dan ini simple banget ya. Produknya ini kita akan lihat juga. Dia ukurannya kecil, compact. Dan memang didesain untuk receiver Android. Biasanya kan banyak yang kita coba ya, head unit ini kalau misalnya Android itu suaranya itu kurang keluar kalau dipasang di mobil. Biasanya kalau dibilang 4 kali 50 watt, itu realnya mungkin bisa 4 kali 30 watt atau 4 kali 25 watt. Dan mungkin ini adalah jawaban bagi beberapa keluhan konsumen yang merasa suara dari head unit Android yang tipe standar dan ke bawah itu masih kurang ya. Jadi di sini adalah mini Android amplifier. Cara bekerjanya ini sederhana. Produk ini sudah ada on off ya untuk DSP, dan mungkin ini sih DSP-nya sih udah dari bawaan pabrik ya, kita nggak bisa setel lagi mungkin. Cuman yang bisa kita setel adalah EQ-nya. Kita bisa cutting atau kita boost untuk di mid, treble, dan bass level. Mungkin seperti gain boost ya, atau dia lebih ke EQ aja. Kita bisa kontrol level high mid low nya, dan sistemnya ini 4 high input, 4 high out, dan juga sudah ada 2 low out. Ini belakangnya. Dan cara bekerjanya itu simple. Dia sudah dikasih kabel plug and play masuk ke sini, dan dia sudah ada harnessnya, kabel harness, dan ini ujungnya kita bisa connect ke bagian belakang head unit seperti ini. Lalu soket dari head unitnya yang dari mobil, soket power harness dari mobil kita colok ke sini. Nah, jadi ini benar-benar sistem yang plug and play nih guys. Hasilnya suara jadi lebih powerful, seperti menambah external amplifier, tapi ini sistemnya plug and play. Ya. Nah, ini sudah menyala. Jadi sistemnya plug and play seperti ini guys. Simple banget ya. Kita belum cobain untuk testing mobil, cuman nanti di next project kalau ada video yang memasang ini kita akan kasih lihat teman-teman semua gimana impresi suaranya dan hasilnya seperti apa. Oke guys, sekarang kita bahas harga. Untuk harga head unitnya ini dibanderol di harga 3 jutaan untuk ukuran 9 dan 10 inci. Dan untuk mini booster amplifier ini teman-teman cukup menambah 500.000. Ini cukup affordable banget ya untuk upgrade harian, dan tentunya dengan segudang fitur yang sudah didapatkan, ini menurut gua sih murah banget ya dan value for money. Dengan RAM 4GB, ROM 128GB, dan kita juga mendapatkan keren banget NFC fitur teknologi yang sudah kita bisa gunakan untuk mengecek e-money dan kartu flash, dan kita bisa cek saldo kita dimanapun kita sedang berkendara. Dan untuk instalasi head unit ini teman-teman bisa mengecek banyak banget ya frame-frame
yang sudah terjual di marketplace ini adalah frame untuk Toyota Race dan ukuran 10 inch. Jadi sudah pas dengan head unit yang sudah ada di aftermarket. Nah, ini contohnya ya. Kalau ini pakai frame, dan banyak banget frame-frame lainnya yang teman-teman bisa temukan sesuai dengan mobil kalian. Jadi pakai frame kayak gini lebih rapi untuk pemasangan di mobil kalian. Dan tentunya juga banyak soket plug and play sesuai dengan mobil kalian yang bisa kalian temukan untuk head unit Android ini. Oke guys, untuk merekap video hari ini, ada 3 hal yang menurut gua menjadi poin utama dari produk-produk yang sudah kita review di hari ini. Pertama, head unit Android ini adalah produk yang sudah komplit banget. Ya, sudah ada fitur Android OS, kita bisa mendownload aplikasi di Play Store, kita bisa buka YouTube, Netflix, dan juga sudah terdapat konektivitas CarPlay dan Android Auto. Dan yang kedua, produk ini, booster amplifier ini bisa digunakan untuk memboost suara original dari Android, bisa digunakan untuk merek apapun juga, dan menjadikan head unit Android aftermarket kita memiliki output suara yang lebih baik. Dan terakhir, poin utama dari produk ini adalah NFC. Gue jatuh cinta banget sama fitur NFC ini. Kita bisa langsung ngecek saldo dan nggak usah ribet-ribet lagi nih. Kita di jalan, kita tinggal tap dan sudah langsung keluar saldonya. Ini produk gue rekomen banget buat teman-teman yang sedang mempertimbangkan head unit Android pertama di mobil kalian. Teman-teman bisa menemukan produk ini di marketplace dan juga ada di official store kami. Untuk teman-teman yang tertarik dengan produk-produk di bawah ini, teman-teman bisa mengunjungi kami, bisa mengkontak tim customer care kami di hotline di bawah ini. Oke guys, sekian dulu video review dan unboxing di hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung kami dengan menonton video ini, yang sudah like dan subscribe. Jangan lupa untuk share dan juga komen di bawah ini jika kalian merasa video ini bermanfaat, dan juga follow sosial media kami di Instagram @maestroaudio. Terima kasih sekali lagi guys untuk dukungan kalian. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi untuk project mobil kalian yang selanjutnya. Thank you guys, see you di video kami yang selanjutnya.